سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumil din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di awal acara ngaji kita pagi ini, mari kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya, dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya, syukur yang hadir dari hati kita yang paling dalam, yaitu meyakini bahwa sesungguhnya semua nikmat sekecil apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbanyak kalimat pujian kepada Allah dan kita sempurnakan dengan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menggunakan nikmat untuk ketaatan akan ditambah nikmat yang hari ini telah kita rasakan. Semoga hari ini sehat, besok juga sehat. Kemudian hari ini istiqomah, besok tetap istiqomah sampai akhir hayat kita meninggal husnul khotimah. Salawat dan salam semoga Allah Tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkannya kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hari ini kita ingin belajar dari salah satu wanita terbaik di dunia, belum dinyalakan.
salah satu wanita terbaik di dunia. Setelah sebulan yang lalu kita mempelajari tentang keluarga Imran, dan hari ini kita ingin memahami salah satu anak Imran yang bernama Maryam, bernama Maryam. Kelihatan insyaallah. Oh, kelihatan. Nah, bagian. Inilah salah satu wanita teladan terbaik, karena seorang itu kita teladani, kita ikuti, bukan sekedar urusan dunia semata, tetapi orang-orang yang akan memberikan inspirasi kita sampai di surga, yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada kita di dalam salah satu sabda beliau, Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah Arba', Maryam bintu Imran wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah bintu Khuwailid wa Asia. Pemuka wanita ahli surga, orang wanita paling utama, paling baik di surga, pemimpin wanita ahli surga itu ada 4. Pertama Maryam bintu Imran, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia istri Fir'aun. Jadi ibu rahimahullah, kalau kita mengajarkan kepada keluarga kita tentang orang-orang yang patut untuk jadi idola, contoh, inspirasi, jangan sampai hanya berhenti pada urusan-urusan dunia. Kadang-kadang kita nyamain anak kita, nah contoh itu temanku yang nilainya bagus, ayo, hanya sekedar urusan dunia. Itu contoh temanmu yang rajin belajar, ya. Dan contoh temanmu yang dia juara 1, yang seringkali event dia menang. Maka Nabi menyampaikan kepada kita, contoh tidak hanya berhenti urusan dunia, tetapi seseorang yang dia selamat sampai surga. Inilah Maryam putrinya Imran. Dan Nabi juga sampaikan dalam hadisnya, khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam binti Imran dan Khadijah. Jadi di dunia ini, kata Nabi, ada wanita terbaik
yaitu Maryam putrinya Imran dan Khadijah istri pertama Rasulullah SAW yang usianya 15 tahun lebih tua daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi tuntunan kita bagaimana kita ini mencari teladan. Bahkan Nabi menyampaikan, "Kamula minar rijali katsirun." Lelaki yang sempurna itu jumlahnya banyak. Walam yaqul minan nisa illa, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Dan tidak ada wanita yang sempurna selain dua orang, Maryam putrinya Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Jadi kalau cari idola paling sempurna dari kalangan wanita, itu salah satu yang Nabi tunjukkan kepada kita adalah Maryam dan Asiyah. Kenapa lelaki itu sempurna jumlahnya banyak? Karena para Nabi Rasul itu dari kalangan lelaki. Nah, karena itulah ibu-ibu rahimahullah, pentingnya di sini kemudian kita berusaha untuk mencari seseorang yang bisa kita contoh, seseorang yang keluarga kita bisa teladani. Karena hari ini banyak orang ucapannya baik tapi perilakunya jauh. Ada banyak orang bisa bicara indah tapi sulit dicontoh. Negara kita ini miskin keteladanan. Masyarakat kita ini sulit mencari contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ibu rahimahullah, ini contoh yang nyata. Sehingga Islam ini tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga memberikan contoh nyata yang itu memudahkan kita untuk meniru. Apa beberapa kemuliaan Maryam yang bisa kita teladani? Yang pertama, dia adalah wanita suci dan mulia. Dia wanita yang mendapatkan pendidikan yang baik, wanita yang hidup di lingkungan yang baik, yang selalu mendapatkan rezeki langsung dari Allah. Dia wanita yang ketika ada ujian dia berlindung kepada Allah, wanita yang taat, selalu tawakal kepada Allah. Dia wanita yang hamil dan dia tidak sedih ketika hamil, dan dia wanita yang tidak takut dicela. Pertama, ini contoh pelajaran dari Maryam, kesucian Maryam, kemuliaan Maryam. Ini Allah jelaskan dalam surat Ali Imran 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu." Jadi Allah menjadikan Maryam ini wanita pilihan. Ketika dijadikan wanita pilihan, maka ada keistimewaan, ada keutamaan, ada kebaikan, ada sesuatu yang bisa dicontoh
Ada perkara yang bisa kita teladani. Di antaranya adalah Allah katakan wa tahharuki, mensucikan kamu, menjadikan dia wanita suci, wanita mulia, wanita terhormat, ya, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Jadi salah satu sifat Maryam yang hendaknya jika seorang muslimah ingin sebagaimana Maryam, Allah jadikan dia orang-orang pilihan dan orang-orang yang dikabarkan surga baginya, ya, dikabarkan penghuni surga baginya. Salah satunya adalah senantiasa menjaga kesucian diri, menjaga kemuliaan diri, ya. Dan salah satunya misalnya Allah menyampaikan dalam surat An-Nisa, ciri wanita salihah, Allah katakan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah qanitatun, taat kepada Allah, hafizatun, memelihara diri, lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi seorang wanita salihah salah satu cirinya adalah menjaga kehormatan dirinya. Salah satunya jika dia punya suami, bahkan saat suaminya tidak ada bersamanya, menjaga kehormatan diri. Dan ini perkara yang sangat penting di zaman seperti ini, ya, menjaga kemuliaan diri dari perkara-perkara yang bisa menodai diri. Maka ibu rahimakumullah, hafizatun, menjaga, memelihara diri setiap saat. Maka orang yang hafal Quran namanya hafiz, memelihara, menjaga. Seorang wanita solihah itu kayak orang hafal Quran, dijaga terus dirinya, dipelihara terus dirinya, jangan sampai kehormatannya hilang, tercoreng, rusak gara-gara kurang kehadirannya. Ini seorang wanita salihah. Dia tidak hanya sholat, dia tidak sekedar puasa, dia tidak hanya baca Qurannya bagus, tetapi dia juga memelihara kehormatan dirinya. Dan Muhammad bin Ali radhiyallahu mengatakan, di antara hakikat menjaga kehormatan adalah Allah ta'amal bisirri amalan tastahyi minhu fil alaniyah. Hakikat menjaga kehormatan adalah janganlah kamu melakukan suatu perbuatan secara rahasia yang engkau merasa malu untuk melakukannya ketika dilihat oleh orang lain. Jadi hakikat menjaga kehormatan adalah kita tidak melakukan sesuatu secara rahasia sekalipun tidak ada yang tahu. Ketika itu jika dilakukan oleh banyak orang lain, kita malu melakukannya. Jadi perbuatan keburukan jika dilihat oleh banyak orang kita malu, dan
saat sendirian, maka kita juga tidak melakukannya. Di tengah keramaian kita menjaga diri, di rumah sesepi apapun kita juga menjaga diri kita. Karena ada orang-orang di depan khalayak ramai kelihatan solehah, tapi ketika bersepi-sepi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu, saya beberapa kali dapat curhatan dari seorang suami. Suami ini, masya Allah, selalu adzan subuh jam 3 pagi. Dia di Batu itu selalu adzan pagi subuh jam 3. Dia suruh tidak. Tapi dia cerita sama saya, seringkali dia dapat isinya setelah dia adzan dia pulang ke rumah, isinya bahkan jam 3 pagi video call dengan laki-laki. Sang istri keluar rumah, mohon maaf, jilbabnya besar. Jilbabnya besar. Bukan menyalahkan jilbab besar, tapi dia berusaha berpenampilan Masya Allah luar biasa. Tapi kadang-kadang ketika di rumah sendirian bersepi-sepi, dia melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menjaga kehormatan seperti itu. Ketika kita dengan banyak orang kumpul, ya, kita hati-hati, ya, membuka HP, jangan sampai membuka yang tidak pantas, tidak layak. Ketika di rumah pun kita bisa menjaga diri kita dari yang tidak baik itu. Karena kita malu, sesungguhnya malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada ulama menyampaikan, janganlah engkau membenci iblis di tengah keramaian, tapi engkau menjadikannya teman di saat engkau sendirian. Ada orang mencaci maki iblis di tengah keramaian, ada orang membenci iblis di tengah keramaian. Tapi ketika sendirian, dijadikannya iblis itu teman setiap waktu. Bermaksiat kala sendirian. Jadi jaga kehormatan seperti itu, ibu-ibu rahimahullah. Walaupun tidak ada orang lihat, walaupun bersepi-sepi, mohon maaf, menjaga diri kita. Di antara yang lain adalah menjaga kehormatan wanita adalah tidak boleh tabarruj, tidak boleh berpenampilan berlebih-lebihan, urusan pakaian, urusan baju, ya secukupnya. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Ahzab 33, ya. Dan hendaknya kamu tetap di rumahmu dan janganlah kalian bertabarruj tabarrujal jahiliyatil ula, seperti tabarrujnya wanita jahiliyah dahulu, ya. Jadi wanita solihah itu salah satunya yang perlu diperhatikan adalah soal penampilan dia, ya. Pakaian, apa yang dia kenakan. Silakan berpakaian secukupnya, jangan sampai berpakaian lalu mohon yang bisa mengundang orang untuk penasaran. Penampilan yang kemudian bahasa kita ini nyeleneh, berpakaian yang bahasa kita ini membuat orang kepo, apa dari sisi warna,
dari sisi model, dari sisi bentuk dan lain sebagainya, hendaknya dihindari untuk seperti itu. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, kita ini ngaji, kita dapat ilmu, kita paham. Tetapi di luar sana, bayangkan Bapak Ibu, ada banyak wanita yang berpakaian sesungguhnya hanya ingin dipuji orang, dilihat orang, disanjung orang, sampai kemudian ketika dia sudah berpakaian pakaian tertentu, lalu dia selfie, lalu dia upload di media sosial. Beli tas baru, difoto, diposting, beli baju baru. Mau bilang juga. Hanya kemudian untuk dia bisa melihat berapa orang yang komen, berapa orang yang like, seperti itu. Hanya berharap pujian orang, sanjungan orang. Nauzubillah min dzalik. Hendaknya seorang wanita yang baik, wanita salihah itu berpakaian sederhana, menjaga kehormatan diri, tidak mengundang lelaki untuk kepo, tertarik, matanya menonton dan lain sebagainya. Karena ibu, kelemahan wanita laki-laki itu salah satunya pada kedua belah matanya. Kelemahan lelaki itu pada kedua belah matanya. Tidak bisa dibohongi lelaki itu ketika melihat yang menarik, pasti dia berusaha melihat terus. Maka ibu hati-hati urusan menangkap. Termasuk yang berikutnya adalah soal parfum. Pakaian yang kedua soal parfum. Nabi menyampaikan, ini hati-hati. Ayyuma mra'atin istaqtarat famarat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Perempuan manapun, perempuan siapapun yang mengenakan wewangian, memakai parfum, lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Bayangkan. Jadi kalau kita tidak berani melacur ke diskotik, ke tempat-tempat pelacuran, karena kita melihatnya jijik, karena kita melihatnya perbuatan yang buruk, karena kita melihatnya perbuatan yang tidak pantas. Tapi ada satu perkara yang kita juga harus hati-hati, yang Nabi katakan seseorang itu bisa masuk kategori pelacur, yaitu jika memakai parfum seorang wanita agar lelaki mencium bau harum. Ya. Jadi ibu-ibu rahimahullah, saya ulang, kalau lelaki kalau pertama kali soal kedua belah matanya, yang ini adalah soal penciumannya. Setiap lelaki ketika dia lewat dan mampir di hidungnya bau harum, dia pasti akan cari-cari dari mana bau harum itu. Itu tabiatnya. Ya, jadi lelaki itu tabiatnya begitu. Maka seorang wanita ketika keluar rumah, ya, keluar pagar rumahnya, hendaknya hati-hati jangan sampai pakai parfum berlebih-lebihan. Silakan pakai parfum sekedar untuk menghilangkan bau, diperbolehkan. Tapi kalau kemudian sampai berlebih-lebihan, ya, itu yang dilarang. Ya. Yang terbaik buat wanita adalah memakai parfum ketika di rumah, berpakaian terbaik ketika di rumah. Ya. Pernah saya ceritakan di majelis ini, ya, ada sebuah rumah yang pernah ditinggali seorang ustadz, dikontrak oleh adik saya,
sekian bulan ditinggal itu kamar tidurnya masih bau parfum. Jadi ada saya ngontrak rumah yang sebelumnya dikontrak oleh Ustadz, sekian bulan ditinggal kosong, lalu dikontrak oleh adik saya. Saya pertama kali masuk salah satu kamarnya, masya Allah, itu bau parfumnya itu sampai dinding-dindingnya, bisa ke dindingnya, demi Allah. Dan itu yang melakukannya tentu bukan laki-laki, itu pasti istrinya. Sampai segitunya istrinya, ketika keluar rumah istrinya biasa saja. Saya tahu saat ini pakaiannya biasa saja, penampilannya biasa saja. Tapi masya Allah ketika saya masuk kamar tidur yang pernah dia kontrak itu, masya Allah bau wanginya sampai tembok-tembok. Ya tapi minimal mungkin ibu-ibu ya boleh temboknya kayak Ustaz ini, tapi minimal pakaiannya ketika di rumah, bau badannya ketika di rumah itu selalu dijaga. Tapi ketika keluar rumah secukupnya, ya secukupnya. Jangan sampai terbalik. Di rumah mohon maaf bau apa? Balsam, minyak kayu putih, Remasol, kompor. Ketika di luar rumah ada banyak wanita yang parfumnya masya Allah, dan itu menjadi fitnah buat lelaki. Jadi saya lelaki yang menemani ibu itu ke lelaki di situ. Soal pakaian yang dilihat oleh mata lelaki dan soal bau harum yang masuk ke hidungnya lelaki. Yang lain ada lagi lelaki itu pemicu pertama itu di situ, ya, apa yang dilihat dan apa yang dicium oleh hidungnya. Kalau perempuan itu kelemahannya telinganya. Perempuan itu kalau kemudian dirayu orang udah hanyut. Ada apa ini, orang jualan kemudian diceritakan kelebihannya barang ini macam-macam, diskonnya begitu, lalu kemudian beli. Wanita kelemahannya di situ, udah dirayu, disampaikan kata-kata indah, suara yang menarik, dia tergoda. Maka hati-hati ibu-ibu, wanita mulia seperti Maryam itu selalu menjaga kehormatan diri. Termasuk ketiga, ya, di samping pakaian, parfum, yang ketiga adalah soal ucapan, ya. Soal ucapan kita. Wala tahda'na bil qawli wa yatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu para wanita melembutkan suaranya dalam berbicara, membuat suaranya mendayu-dayu, ya, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi kalau bicara kepada, mohon maaf ya, sesuai makomnya, bicara standar, ya. Jangan bicara yang mendayu-dayu, ya, yang suaranya dibuat-buat, ya, sehingga buat orang tergoda. Kenapa? Bilang bicara melembutkan suara itu hanya akan menjadi sebuah kebaikan besar jika dilakukan kepada keluarga, suami, anak-anak, atau orang tua. Jangan sampai sebaliknya, di rumah omongannya kasar, di luar rumah halus, sopan, promo tinggi, gitu.
di rumah ngomong ke keluarganya omongannya kasar, atau bilang membentak, ada orang bilang tinggal, jangan sampai. Jadi keluarga kita itu sesungguhnya yang paling membutuhkan kelembutan kata-kata kita. Suami, anak-anak, ibu-ibu yang paling berhak mendapatkan kelembutan dari setiap ucapan ibu. Itu yang paling berhak, bukan orang luar. Orang luar cukup bicara seperlunya, tapi kelembutan, kasih sayang, ucapan halus itu sangat dibutuhkan oleh keluarga kita. Ya. Maka berhati-hati ketika bicara. Ya. Termasuk ibu-ibu, kalau sekarang dunia media sosial, ini juga perkara-perkara yang seorang wanita harus menjaga diri agar tetap terjaga kemuliaannya, ya, agar tetap terjaga kesucian dirinya. Ya. Hukum chatting dengan non mahram via medsos, hukumnya ubah dengan syarat terdapat hajat keperluan yang dibenarkan syariat. Ada keperluannya boleh. Kedua, ucapan yang ditulis tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau zaman Nabi yang diatur hanya soal omongan lisan, sekarang itu juga soal media sosial. Jangan sampai ada kholwat online, ya, kholwat online. Contoh ya, hati-hati termasuk buat ini apa ini? Gambar-gambar ini, stiker dan sebagainya. Contoh ya, ini ada seorang yang mulia saya. Ini ada di. Assalamualaikum Pak Arif. Namun tapi dulu saya sekali pesan vendor dikasih itu lalu gambar itu. Bayangkan. Itu beda ke saya. Kalau misalnya dia ngomong. Ya. Dia tahu itu gambar apa ya? Seorang wanita. Saya kasih tahu bukannya. Afwan, Anda coba cek emoji itu di Google bermakna wajah mata tersenyum dengan 3 hati. Mengirimkan emoji ini ke orang lain berarti sedang menunjukkan perasaan jatuh. Banyak. Jadi jangan sembarangan ngirim-ngirim begitu. Itu banyak. Ke saya nih. Dia sudah punya suami, sudah punya anak 3. Saya sampaikan, oh alang kita Pak, ngapunten saya nggak paham. Suka aja lucu menurut saya, bayang. Jadi begini contoh, hati-hati kalau menggunakan emoji tertentu, hati-hati kalau nggak paham jangan pakai. Apalagi ke lawan jenis, sebaiknya standar saja. Jangan pakai emoji neko-neko, nanti keliru salah. Jadi bahaya. Ini kalau misalnya misalnya ini ditanggapi oleh orang lain bukan saya, dia bisa bayangkan kayak apa muncul reaksinya gitu. Iya. Dia dikira sesuatu kan? Dikira ada sesuatu. Sama segitunya, saya ingat, harus hati-hati. Ini contoh. Ini contoh. Jadi tidak hanya urusan ucapan, bicara, komunikasi, tetapi juga urusan media sosial ini. Kalau nggak paham, jadi fitnah. Dianggapnya apa ya? Dianggapnya kita perempuan murahan. Baik ini? Dianggapnya perempuan murahan. Mau kepada semua orang. Wanita suka menggoda orang. Apalagi disebut sekarang apa ya? Pelakor. Alhamdulillah. Ya itu. Jadi hati-hati. Jadi menjaga kehormatan diri
diri itu sangat penting, apalagi di dunia media sosial yang banyak urusan kita juga tidak paham. Ini ada emoji, saya nggak tahu emoji itu kira-kira kalau kita hitung itu ada berapa ratus jumlahnya. Kayak kita juga mustahil menghafalkan satu-satu loh. Saya juga nggak hafal emoji ini sampai ini apa, saya nggak paham. Maka seringkali kalau saya WA orang ya sederhana saja, selesai sudah nggak pakai macam-macam. Karena khawatir kemudian salah pasang itu. Nah ini contohnya deh, hati-hati ya, hati-hati. Ya. Jadi mudah-mudahan ini contoh menjaga kehormatan diri, kesucian diri, kemuliaan diri. Walaupun kadang-kadang kita tidak bermaksud begitu, karena kita tidak paham, kita bisa jatuh dinilai orang lain. Hati-hati. Ya. Maka sekali lagi, hiasi dirimu wahai muslimah dengan rasa malu. Ya, jadi kalau apa-apain hati-hati. Ya. Kenapa ibu-ibu? Ya, Nabi menyampaikan rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Terutama wanita itu penting. Ya, bagi seorang muslimah itu perhiasannya. Ya, itu yang buat dia akan selalu terjaga. Ya, pentingnya rasa malu dalam segala urusan, dalam soal pakaian, dalam soal parfum, ya, dalam urusan berbicara, dalam urusan media sosial, ya, media sosial. Maka ibu-ibu rahimahullah, wanita adalah perhiasan. Perhiasan akan mahal jika selalu terjaga, tertutup, dan hanya bisa terbuka bagi yang berhak. Yang pertama dan utama menjaga perhiasan itu adalah wanita itu sendiri. Tetapi wanita adalah perhiasan. Perhiasan itu akan mahal jika selalu terjaga. Maka ibu-ibu, kalau ibu lihat orang jualan emas asli itu di etalase, itu kuncinya banyak, gitu ya. Tapi kalau emas imitasi tergeletak di mana-mana. Orang bisa pegang-pegang semaunya, gitu ya. Tidak perlu etalase kaca yang besar, tebal, nggak perlu, gitu ya. Cukup di atas ditaruh di baskom, gitu. Gitu, jualannya kan sederhana begitu. Tapi kalau emas yang asli, yang harganya mahal, gitu ya, meletakkannya masya Allah, gitu ya. Di tempat yang masya Allah yang terbaik, gitu. Terjaga, jangan sampai debu pun masuk, gitu. Jangan sampai debu pun satu masuk, gitu. Nah itu luar biasa. Dan itu yang bisa menjaga hanya wanita, jadi ibu sendiri, bukan orang lain, ya, bukan orang lain, ya. Maka wahai kaum wanita, kecantikanmu akan semakin bertambah ketika rasa malumu bertambah. Jadi kecantikan wanita itu ketika rasa malu bertambah, maka kecantikan akan bertambah. Tapi kalau rasa malu hilang, maka hilanglah kecantikan dirinya. Hilanglah kecantikan dirinya ketika rasa malu itu hilang. Tidak ada harganya sama sekali, bahkan mohon maaf, jadi barang murah. Jadi barang murah. Saya pernah suatu saat lihat podcastnya sampai orang jadi produser. Ngeri ketika mendengar kisah testimoni wanita-wanita yang ingin ikut kontes Miss Universe. Alhamdulillah. Jadi teladan kita itu bukan idola kita, bukan Miss Universe, bukan. Dia paling cantik di dunia, bukan. Tapi dia yang paling baik di dunia dan paling mulia di surga. Dan itu adalah Maryam. Ya. Dan wanita-wanita dahulu yang Allah terangkan di dalam Al-Quran itu selalu punya rasa malu. Salah satu contoh yang lain adalah ketika
ada seorang wanita datang kepada Musa. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian datanglah seorang Musa kepada Musa, salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan penuh rasa malu. Kisahnya ibu ingat? Kisah apa ini? Kisah ketika Nabi Musa mengambilkan air buat dua orang wanita yang ingin memberi minum domba-domba ternaknya. Lalu setelah wanita ini kemudian pulang cerita kepada ayahnya, ayahnya mau mengundang Musa ke rumahnya. Ingat kisahnya? Ketika wanita itu datang ke Musa, Allah gambarkan dia datang kepada Musa, salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh rasa malu, menunduk, ya. Itu salah satu tanda seorang wanita salehah, ya, wanita salehah. Ibu rahimahullah, sekarang tidak, ya. Bahkan dipertontonkan di media sosial, di TikTok, joget-joget. Nauzubillah, ya Allah. Di Instagram, kadang-kadang, ya. Tidak hanya joget-joget, ada yang auratnya terbuka. Nauzubillah. Dan itu muslimah, ya, itu muslimah. Maka rasa malu itu menjadi salah satu perhiasan seorang wanita, ya. Kesucian dirinya, kemuliaan dirinya karena rasa malu. Karena rasa malu itu kalau ada pada seseorang, maka yang ada pada dirinya hanya kebaikan, kebaikan, dan kebaikan, ya. Kalau rasa malu itu hilang, maka tidak ada kebaikan buat dirinya. Rasa malu itu hilang, maka tidak ada kemuliaan dirinya. Ketika rasa malu itu hilang, maka hilanglah kesucian dirinya. Maka semua seorang wanita yang salehah itu harus menghiasi diri dengan rasa malu. Dan itulah apa yang Allah gambarkan, ya, tentang Maryam, ya. Allah katakan wallati ahsanat farjaha wa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah ahsanat farjaha, memelihara kehormatannya, ya, memelihara kehormatannya. Maryam wanita, dia suci, dia mulia, menjaga kehormatan dirinya. Walaupun dia dalam kondisi hamil tanpa suami, dia tetap menjaga kehormatan diri, ya. Maka ini contoh pentingnya seorang wanita selalu meniru bagaimana menjadi orang mulia sebagaimana Maryam, ya. Jangan sampai kemudian bermudah-mudah bergaul dengan lelaki, apalagi nanti sampai sampai kemudian tahu gimana, berzina, ya. Termasuk anak-anak kita hari ini, ya. Termasuk anak-anak kita hari ini. Bahagia. Ada sebuah kisah bahagia, ya. Ada kisah tentang seorang wanita akhwat, masya Allah, dengan seorang calon suaminya yang luar biasa. Dikisahkan seorang akhwat di akhir kuliahnya, semester akhir, aktivis dakwah di kampus, ya, dengan prestasi yang luar biasa, ya, dengan kegiatan keagamaan yang masya Allah. Dan sampai kemudian dia mendapatkan kenikmatan berikutnya, yaitu dia dilamar seorang ikhwan. Ikhwan ini sudah lulus kuliah, sudah bekerja, lelaki soleh, aktivis dakwah di kampus.
Dan banyak wanita berharap seperti itu. Dan ketika pernikahannya tinggal sepekan, tinggal 7 hari, maka tiba-tiba sang ikhwan, calon suaminya, datang ke rumah kontrakan calon istrinya bersama akhwat-akhwat di kontrakan itu. Dan sang calon istri kaget, terkejut ketika sang calon suami datang sendiri dengan bawa mobilnya. Dan sang calon suami berencana mengajak calon istrinya melihat rumah yang akan ditempati berdua setelah menikah. Nah, dan ternyata si laki mengatakan, mohon maaf, ibu dan adikku perempuan tidak bisa ikut bersamaku, ya, karena mendadak ada keluarganya yang masuk ICU. Artinya lelaki ini awalnya ingin mengajak ibu dan adik perempuannya untuk mengajak calon istrinya melihat rumah yang baru. Lalu sang calon suami mengatakan kepada calon istrinya, minta tolong agar bisa menemaninya melihat rumah baru itu, dan mohon mengajak teman-teman akhwatnya yang lain menemaninya supaya tidak berdua. Ternyata tidak ada satupun teman perempuan calon istrinya yang tidak ada kegiatan, semuanya banyak acara. Akhirnya dengan agak memaksa dua orang temannya, si calon istrinya pun mengajak dua orang temannya untuk ikut menemani calon suaminya melihat calon rumah yang akan ditempati mereka berdua. Naiklah sang calon suami, calon istri, dan dua orang temannya ini, akhwat. Qadarullah, di tengah jalan tiba-tiba dua wanita akhwat temannya ini ditelepon oleh temannya, ada urusan yang sangat penting yang tidak bisa ditunda. Akhirnya di tengah jalan dua orang temannya turun, menyesal tidak bisa menemani temannya dan calon suami. Kemudian dia ceritakan, demi menjaga keduanya, calon suami duduk di depan, calon istrinya duduk di belakang, tidak duduk berdampingan, karena berusaha menjaga diri. Dan ringkas cerita, ketika calon suami dan calon istrinya sampai di rumah yang akan mereka tempati nanti, dilihat rumahnya bagus, sangat mewah, sangat sejuk, indah sekali. Saat sang muslimah akhwat ini masuk pamit ke kamar mandi untuk keperluan sesuatu, tiba-tiba di kamar mandi itu ada kecoa. Tentu sang wanita ini kaget, dia teriak histeris, dan tiba-tiba kemudian sang lelaki calon suaminya melihat calon istrinya berteriak histeris takutan, segera mendatangi calon istrinya di kamar, dan setan masuk di situ. Qadarullah, terjadi. Alhamdulillah. Bayangkan, ikhwan dan akhwat, pernikahan bulan 7 selesai terjadi, alhamdulillah itu. Keduanya lalu pulang, naik mobil. Di dalam mobil si istri mengutuk dirinya, sang suami menyesali apa yang dilakukan.
marah, jengkel, marah pada dirinya, jengkel pada dirinya, memaki-maki dirinya karena perbuatan yang dilakukan itu. Dan qadarullah, di tengah suasana panik, gelisah, campur baur, tiba-tiba sang calon suami tidak bisa mengendalikan mobilnya dan tabrakan. Dan kecelakaan terjadi, mobilnya menabrak truk membawa kayu di tikungan tepat 7 hari sebelum pernikahan. Lalu keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit dan sang suami meninggal di rumah sakit. Calon suami wafat di rumah sakit dan sang calon istri koma 4 bulan. Setelah pulih sadar 4 bulan, sang wanita itu mendapatkan kabar buruk berikutnya bahwa dia hamil. Dia hamil. Bayangkan, pernikahan baru 7 hari, terpeleset, jatuh maksiat, calon suami meninggal dunia, ya. Dan yang lebih ngeri berikutnya adalah ternyata keluarga calon suaminya mengingkari apa yang ada di dalam kandungan calon istri dari anaknya. Kenapa? Karena keluarga laki-laki ini melihat bahwa anak laki-lakinya adalah laki yang soleh. Tidak ada yang tahu kecuali 2 orang ini dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting untuk berhati-hati, dosa sekecil apapun, maksiat sekecil apapun, jangan sampai jatuh seperti ini. Ini kisah nyata yang kemudian ketika lahir anaknya, dia ceritakan kisahnya kepada beberapa jamaah untuk menjadi nasihat buat semua orang. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kurang 7 hari akhirnya hancur, kiamat, bagaikan langit utuh ketika itu. Bayangkan, itu contoh kisah yang mengerikan. Maka ibu-ibu rahimahullah, hati-hati, jaga diri, jaga anak-anak kita, jangan sampai bermaksiat. Ya. Nah, ibu rahimahullah, dan apa contoh yang dilakukan Maryam? Ya. Cara menjaga kemuliaan dirinya adalah fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharon sawiyya. Maka ia mengadakan takbir hijaban, takbir yang melindunginya dari mereka. Ya. Lalu kami mengutus roh kami, malaikat Jibril, maka ia menjela di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Jadi Maryam itu selalu berhijab, melindungi dirinya dari yang bukan mahram. Ya. Jadi warga muslim itu selalu menutup aurat. Dan ini dilakukan di zaman dahulu, bukan hanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ibu jaga diri, jaga aurat kita, jaga pakaian kita. Ya. Jangan sampai terlihat oleh yang bukan mahram kita. Nah, dan termasuk ibu Rasulullah ketika didatangi oleh malaikat Jibril yang berbentuk manusia, apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Baik.
melihat seorang lelaki sempurna, ya, yang wajahnya putih bersih, malaikat yang sempurna. Apa kalimat Maryam? Aku berlindung kepadamu, kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ketakutan dengan wanita itu takut, dan takutnya kemudian menjadikan Maryam berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan mengatakan, jika kamu seorang yang bertakwa, artinya apa? Mengingatkan juga lelaki itu, jika kamu orang yang bertakwa, maka ketahuilah aku sedang meminta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai aku bermaksiat dan engkau yang bertakwa juga bermaksiat. Jadi ingatkan seorang lelaki, jika engkau bertakwa, maka Allah menjaga dirimu dari bermaksiat denganku. Ya. Ini contoh wanita yang luar biasa menjaga dirinya, ya, yang luar biasa menjaga diri. Sampai ketika ada seorang lelaki pun dia berhati-hati, ya, dia berhati-hati. Nah, dan itu yang kemudian ucapan sama disampaikan Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, ya. Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Ingatkan wanita yang menggoda Yusuf, mengatakan, aku berlindung kepada Allah, ya. Jadi kalau ada perkara-perkara yang membuat kita tergoda, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi supaya selamat dari maksiat itu, ingat Allah, sadar Allah, paham Allah menyaksikan, ngerti Allah melihat, sehingga tidak akan bermaksiat walaupun dalam kondisi sunyi, sepi, rahasia, tidak ada yang tahu. Itu seorang wanita ketika ingin selamat, begitu pun seorang lelaki ketika ingin selamat, berlindung kepada Allah. Ma'adallah. Jadi ucapan itu sama dengan ucapan Maryam. Ketika Maryam minta perlindungan kepada Allah, Nabi Yusuf juga minta perlindungan kepada Allah. Akhirnya Allah menjadikan keduanya orang-orang mulia, ya, menjadikan keduanya orang-orang yang mulia. Maka ibu-ibu, jaga diri kita, jaga anak-anak kita, dan pastikan dia selalu berlindung kepada Allah dari semua godaan-godaan di sekelilingnya, ya. Apalagi zaman sekarang seorang berkali-kali ibu-ibu, naudzubillah, perzinahan luar biasa. Media sosial godaannya dahsyat. Anak kita kalau ada 2 video di TikTok, 1 maksiat, 2 ceramah, yang dilihat mana? Ya maksiat. Maksiat. Ini yakin lebih tertarik maksiatnya daripada ceramahnya. Lebih suka lihat yang buruk daripada yang baik, ya. Ceramahnya Ustaz sehebat apapun yang paling dilewati, ketika lihat yang maksiat itu berlama-lama, diulang-ulang, ya. Itu godaannya hari ini, ya. Maka menanam rasa takwa kepada Allah, takut kepada Allah itu menjadi salah satu kunci utama hari ini. Kita sudah mustahil ngawasi anak kita 24 jam. Walaupun anak kita di rumah, tidur di rumah kita, ya, tiap hari makan bareng kita, tiap hari ngobrol dengan kita, kita tidak bisa ngawasi 24 jam. Mustahil. Sudah terlalu berat untuk kemudian melototi anak kita 24 jam. Sekarang yang bisa menyelamatkan anak-anak kita adalah ketika anak kita takwa kepada Allah, imannya kuat, itu yang bisa menjaganya, bukan bapaknya, bukan ibunya.
Ada banyak orang tua takut anaknya kuliah jauh, ya. Biar anak saya kuliah di Malang, biar bisa ngawasi. Gimana ngawasi anak kita? Ya, di kamar tidur pintu ditutup sudah tidak bisa ngawasi. Ya. Dikunci rapat-rapat tidak bisa ngawasi. Hanya takwa kepada Allah yang bisa menjadikan anak kita selamat. Termasuk kemudian ketika Nabi Yusuf, bayangkan Nabi Yusuf di kamar siapa ini? Zulaikha. Apa kan? Wa ghallaqatil abwab. Pintunya sama Zulaikha ditutup. Yang ditutup bukan satu pintu, Bu. Wa ghallaqatil abwab. Abwab itu banyak pintu. Jadi wanita itu sudah merencanakan semua pintu di kamarnya ditutup semua. Bukan hanya satu pintu. Bayangkan. Jadi kalau ada 10 pintu semuanya ditutup sama wanita itu, bayangkan. Dan nutupnya bukan hanya nutup kayak gini, Bu. Allah sebutkan wa ghallaqa itu, Bu. Ceplek, kunci ceplek, ceplek gitu. Itu ghallaqa, Bu. Lek ghallaqa saja, mek tutup plek gini loh. Ghallaqa itu ceplek, kunci ceplek gitu. Itu namanya ghallaqa. Bayangkan dulu, segitu wanita menggoda lelaki, ya. Sampai kemudian tidak hanya satu pintu, semua pintu di kamarnya ditutup, jendela-jendela ditutup, dan tutupnya itu bukan satu, bukan kuning satu, ya. Itu luar biasa. Tapi karena takwa kepada Allah, takut kepada Allah, imannya kuat, maka terjaga selamat. Tapi jangankan pintu ditutup, dibuka saja maksiat. Ya. Ya. Jangankan dipanggil pun datang, gitu kan? Itu naudzubillah min dzalik. Ya. Maka ibu rahimahullah, ini pentingnya menjaga diri bagi seorang wanita. Maka kalau ada godaan, ya kita berlindung dengan membaca doa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tadi sama Maryam ketika datang lelaki berlindung kepada siapa? Allah. Yusuf ketika digoda wanita berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Termasuk ibu-ibu, ya, ketika kita punya anak, ya, itu didoakan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Melindungi anak-anak, ya, keluarga dari kejahatan yang diciptakan. Niscaya tidak ada betul yang mengeluarkan, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ibu yang berbahagia, ya, kenapa wanita wajib menjaga kemuliaan dirinya, kesucian dirinya, kehormatan dirinya, karena sesungguhnya godaan setan itu lemah, tipu daya wanita itu dahsyat. Ya? Itu Allah jelaskan. Inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, dhaif. Tetapi inna kaida kunna adzim. Tipu daya wanita itu adalah dahsyat besar. Ya. Saking besarnya sampai kemudian Nabi Yusuf di kamar itu semua pintu ditutup dan kuncinya berlapis-lapis. Wa ghallaqa. Ya, makanya pentingnya menjadi wanita mulia, salah satunya dengan menjaga kehormatan diri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah menjelang jam 9:30. Ibu-ibu kalau ada 1-2 yang disampaikan, monggo dipersilakan. Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz. Kalau seorang istri sudah menjaga kehormatannya, bahkan dia menjadikan anak-anaknya itu soleh dan soleha, bahkan ada yang jadi dokter. Cuma ini sayangnya suaminya itu selingkuh, bahkan dia tuh nikah dengan maaf pelacur gitu. Terus hukumnya ini perempuan ini kalau minta cerai boleh nggak, Ustaz?
Itu Ustaz. Oke, terima kasih. Nah, ibu-ibu rahimahullah, pertama bersyukur sudah mendapatkan nikmat bisa menikah. Boleh? Satu. Ya. Yang kedua, bersyukur Allah karuniai anak-anak yang soleh dan soleh. Ketiga, ya, jika kemudian dalam perjalanan berumah tangga ternyata sang suami menjadi ujian buat sang istri, ya, jika sang istri kemudian takut ketika bersama dengan suami tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, bertambah dosa dengan bersamanya, bertambah maksiat dengan bersamanya. Tentu maksiat bukan dalam makna misalnya selingkuh, enggak. Maksiat mungkin akhirnya dengan suami begitu dia enggan melayani suami, kan nggak boleh. Walaupun suaminya pencuri, perampok, pembunuh, seorang istri tetap wajib menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Nah, ketika dia takut durhaka kepada Allah, kepada suaminya, sebagai pintu darurat terakhir, dia diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Karena ada seorang wanita di zaman Nabi yang melihat suami ini soleh. Tahu kisahnya? Kisahnya Zaid, ya, yang suaminya ini, mohon maaf, penampilannya agak kurang daripada rata-rata lelaki Arab ketika itu. Akhirnya wanita ini kemudian dia takut tidak bisa menjadi wanita yang baik buat suaminya. Dia khawatir tidak bisa melayani suami dengan baik. Maka dia sampaikan kepada Nabi persilahkan dia untuk khulu dengan suaminya, bercerai dengan suaminya. Jadi sepanjang ada maslahat mudarat yang sudah dipertimbangkan dan maslahat yang akan dicapai lebih besar daripada mudaratnya, maka diperbolehkan seorang wanita mengajukan perceraian kepada suami. Tetapi jika mudaratnya jauh lebih besar, bisa mengambil. Misalnya, ketika cerai misalnya, dia punya anak, anaknya masih kecil-kecil, ya. Kemudian mudarat buat anaknya jauh besar, maka adanya seorang wanita ini bersabar dengan suaminya, ya. Hendaknya wanita ini bersabar dengan suaminya, karena ada urusan berikutnya soal anak-anaknya. Artinya semuanya perlu dipertimbangkan matang-matang, jangan terburu-buru untuk mengajukan perkara yang menjadi pintu darurat terakhir. Itu pintu darurat terakhir, ya. Apalagi tadi suaminya misalnya selingkuh, misalnya mencuri, misalnya. Ya itu Ustaz, betul-betul kepergok berzina dengan pembantu gitu loh Ustaz. Jadi secara Islam itu apakah istri berhak meminta cerai atau bertahan dengan suami seperti itu loh Ustaz? Jadi dia melihat sendiri gitu loh, ya. Suaminya dengan pembantu gitu. Iya, artinya ketika suami misalnya selingkuh dengan pembantu dan kemudian misalnya si suami ini dia dilihat akan menjadi mudarat lebih besar, maka diperbolehkan sang istri meminta cerai. Tetapi kemudian kalau misalnya suami bisa memperbaiki diri, ya, karena seorang lelaki mungkin sekilas, mungkin dia jatuh kepada dosa maksiat dia, ya. Kalau suami bisa memperbaiki diri, dia bertobat, dia sadar, dan dia akan lebih baik hukumnya, kenapa kemudian tidak dipertahankan rumah tangga? Karena tidak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa kesalahan, ya. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Hari ini suami jatuh maksiat itu, suatu saat istrinya, betul. Hari ini kita baik, apakah dijamin besok kita
tidak dosa, tidak dijamin. Yang kedua, mohon maaf ibu-ibu ya kalau ada begini, mohon maaf ya. Ulama mengatakan salah satu dari dampak dosaku adalah Allah tampakkan kepada perilaku keluarga, anak-anak, bahkan muda-muda. Jadi kalau begini, seorang istri juga harus muhasabah diri, introspeksi diri. Boleh jadi karena ada sesuatu pada diri istri yang menyebabkan suami begitu. Mohon maaf, bukan soal kecantikan, tapi soal komunikasi, ucapan, atau perilaku tertentu yang buat suami tidak suka. Akhirnya lebih dia tergoda dengan wanita lain. Ada kisah di berarti ya? Ada kisah nyata ini. Ada seorang lelaki, mohon maaf, lelaki dikisahkan dia curhat kepada seseorang. Ketika dia curhat ini, kemudian si mediator mengatakan, nanti kamu datang bersama istrimu dengan kamu suaminya. Dia tanya suami, bolehkah saya ngajak, mohon maaf, selingkuhan saya? Oh, kata si mediator, boleh kalau bosanku. Lalu datanglah ini suami istri datang ke mediator. Sama ngobrol begitu, setelah bertengkar di mediator itu macam-macam orang itu selesai, si istrinya menyalahkan suami dengan selingkuhnya benar-benar. Dia ucap macam-macam. Lalu di sini cantik. Setelah selesai kemudian suami ngomong, Pak, boleh izin saya memanggil, mohon maaf, selingkuhan dia. Datanglah selingkuhan dia berikutnya, mohon maaf, wajahnya nggak cantik sama sekali, kalah jauh dengan istrinya ini. Kenapa? Ternyata selingkuhannya ini itu begitu sopan sama suaminya, sangat menghormati ini, bicaranya lemah lembut gitu. Jadi bagi lelaki itu yang menarik buat dia itu bukan kecantikan, bukan, tapi lemah lembutnya selingkuhannya itu, ucapannya yang merendah itu yang buat dia menarik. Nah, gitu. Akhirnya mediator tahu, oh ini masalah sesungguhnya di sini. Ya, masih di sini. Ya. Nah itu saja sih bagi si ibu tadi, dipertimbangkan kalau suami bisa perbaiki diri, bertaubat. Ya, alangkah lebih dipertahankan karena punya anak. Karena demi Allah itu ya, ada. Orang tua kalau cerai dengan masalah begitu mustahil ngomong ke anak-anak ada masalah ini. Mustahil. Tidak mungkin terjadi. Anak-anak hanya tahu bahwa ibu bapak saya cerai. Itu saja. Akibatnya apa nanti? Nanti si anak-anak akan kembali ke rumah Anda, akan bermudah-mudah urusan perceraian. Dan itu terjadi berkali-kali. Kemarin ada kasus datang ke saya, bisa datang hari Senin. Seorang lelaki, dia menikah 2 kali atau 3 kali. Ini mas saya. Saya tak tahu Pak Arif, apa ini juga karena nasab. Bapak saya juga nikah 2 kali. Jadi dia tahu kenapa bapak ibunya cerai, lalu nikah lagi dia nggak tahu. Sampai dia beralasan begitu. Tentu kan bapak nggak benar kan? Masa orang nikah 2 kali karena urusan keturunan? Kalau bapak ibunya nikah 2 kali, anaknya mesti 2? Dia nggak begitu kan? Nah ini contoh. Jadi persoalan sesungguhnya nggak cerita kepada anak. Ini sama. Nah itu dia. Maka sepanjang bisa dipertahankan, ada kemungkinan perbaikan, dipertahankan. Ya? Dan insya Allah anak-anak butuh lebih besar keutuhan rumah. Dan walaupun kadang-kadang seorang ibu harus menjaga hati, perasaan dengan sangat benar, tapi lihatlah anak-anak kita. Lihatlah, bahkan teman-teman, saya pernah punya teman sekarang wafat. Misalnya cerita sama saya ketika saya haji, dia bilang, Pak Arif, istri saya selingkuh, ngaku selingkuh sini di hotel bla bla bla.
dengan si fulan-fulan. Dia cerita istrinya pada suami. Lalu pas saya haji dia bilang, Pak Arif haji 8 tahun yang lalu gitu ya. Ketika saya haji dia bilang, istri saya siap diceraikan oleh saya. Pertanyaannya, apakah saya harus menceraikannya? Itu. Apakah saya harus menceraikannya? Saya bilang pada dia, cuma saya laki-laki ini, tahan diri, bersabarlah. Anda punya anak yang anak Anda tidak tahu kenapa Anda bercerai. Karena tidak mungkin menceritakan selingkuh, ibunya kan saya loh. Akhirnya rumah tangga itu berjalan, dia pertahankan, walaupun istrinya tidak cerai dan dia tahu istrinya selingkuh. Sekian kali diceritakan sama istrinya, sampai akhirnya sang suami wafat. Anaknya tahu bahwa bapak ibunya tidak pernah bercerai. Ya, bapak ibunya baik-baik saja, gitu ya. Itu penting, ya, buat keluarga kita semua. Ya, karena masa depan anak jauh lebih penting daripada hanya urusan perasaan kita sendiri. Ya, wallahu a'lam. Saya kira itu. Sudah Ustaz, sudah. Cukup insyaallah ya. Cukup ya Ustaz, duduk. Monggo Ustaz ditutup dengan doa aja. Saya kira itu Ibu rahimahullah kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan sedikit ini memberi inspirasi kepada kita untuk meniru kemuliaan Maryam agar kita selamat di dunia dan seperti mana Maryam mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di tempat ini dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami yang ada di masjid ini. Ya Allah, ampuni kesalahan kami semua di masjid ini. Ya Allah, sebanyak apapun dosa-dosa kami ampuni. Sebusuk apapun kami dengan semua maksiat yang pernah kami lakukan, ampuni ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan maksiat kami sebagai musibah buat keluarga dan anak keturunan kami. Jangan jadikan dosa-dosa kami menjadi bencana buat anak-anak dan keluarga kami, ya Allah. Karena itu ampuni semua kesalahan kami, ampuni semua dosa-dosa kami, khususnya kami dosa pada keluarga kami, ya Allah. Kesalahan kami kepada anak-anak kami, kesalahan kami tidak bisa mendidik anak kami dengan baik, kekhilafan kami tidak bisa mendidik anak kami dengan pendidikan yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau tempat kami memohon ampunan. Karena itu ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudahkan kami menjadi orang tua terbaik untuk keluarga kami. Bimbing kami menjadi orang tua terindah untuk keluarga kami. Ya Allah, beri hidayah anak-anak kami, berikan cahaya di hati anak-anak kami, lembutkan hati anak-anak kami, jadikan anak kami semua soleh solehah. Bimbing anak kami untuk selalu menegakkan sholat 5 waktu dengan istiqomah. Khusyukkan sholat kami dan sholat anak-anak kami, agar Engkau jauhkan anak kami dari semua fitnah dunia hari ini, ya Allah. Engkau selamatkan anak kami dari semua dosa maksiat, ya Allah. Karena Engkau yang menggenggam hati anak-anak kami,
Engkau yang bisa berikan hidayah kepada anak-anak kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami bertakwa kepada-Mu, keluarga yang akan Kau selamatkan dunia sampai di surga, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sabirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, mudahkan kami selalu berzikir menyebut nama-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya Allah, mudahkan kami melakukan amal kebaikan. Mudahkan kami beribadah kepada-Mu, ya Allah. Dan terima amal ibadah kami semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, izinkan kami bahagia di dunia bersama anak-anak yang kami cintai. Ya Allah, izinkan kami bahagia bersama keluarga kami di dunia. Ya Allah, kami rindu ke surga, dan kami ingin di surga ketemu anak-anak kami. Khususnya buat ibu kami, berikan surga terbaik, ya Allah. Untuk ayah kami, berikan surga tertinggi, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami semua nanti berkumpul bersama keluarga kami di surga terbaik, surga tertinggi, ya Allah. Kami rindu kumpul dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami, dengan semua saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami semua dari pedihnya api neraka. Ya Allah, selamatkan anak-anak yang kami cintai dari siksa neraka. Juga bapak ibu kami, ya Allah, jauhkan dari api neraka, hindarkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka, ya Allah. Karena kami mencintai ayah ibu kami, kami mencintai anak-anak kami, kami mencintai keluarga kami, ya Allah. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu rahimahullah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.